langsung. Haleluya. Naik itu. Cek. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah yang besar, Bapak Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara? Saya melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan, kasih salam satu dengan yang lain. Katakan Allah kita lah yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara Mazmur 91. Kita baca dengan suara yang lantang dan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit sangkar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah yang besar. Lebih meriah lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi menjelang siang yang indah ini. Kami datang dari tempat kami masing-masing dengan satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Menikmati setiap pujian dan penyembahan kami yang naik ke tahta-Mu, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Semua dari-Mu dan hanya untuk-Mu Tuhan. Bagimulah segala kemuliaan, hormat dan pujian yang keluar dari mulut kami. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Allah kita, Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat pujian ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan, ku agungkan.
memuji-Mu, baik di dalam suka dan Sebab duka. Kau layak, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. pujian. Sebab Kau layak, Kami agungkan Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari lebih lagi. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima puji. sebab Engkau yang layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari lebih lagi. Raja. Sebab Kau layak, Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. pujian. Sebab Kau layak, Kami agungkan. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari jemaat saja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Bilang sama Tuhan, kami agungkan pagi ini. Namamu Yesus di atas segala raja. Mari sama-sama bilang sama Tuhan, sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Panggil nama Dia, Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi. Sebab Engkau layak. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Tuhan, Ibu Saudara. Sembah Dia, biar musik memuji Tuhan. Horabata karalabata karalabo. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami. Sebab Engkau yang layak menerima setiap sembah kami. Engkau yang layak ditinggikan. Namamu Raja di atas segala raja. Purabata karalab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 al
Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan ya Bapa. Engkau dalam hadirat-Mu pagi ini. Hidup kami pagi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kuria laba 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 laba. Engkau dalam hidup kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam hidup kami. Hadirat-Mu memuaskan setiap kami pagi ini. Ya Tuhan. Ya Rabba Shandara ya Rabba ya Rabba Shikara ya Rabba ya Rabba Shandara ya Rabba. Mari terus sembah Tuhan dan saudara. Disembah Engkau. Kami puji Engkau pagi ini. Roh Kudus turun atas kami saat ini. Boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, Ibu Saudara.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi bilang sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima puji, amin. Sebab Kau layak terima pujian kami, terima pujian. Kau yang layak Tuhan, Kau layak, Kau yang layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala. sekali lagi sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, Lama-lama. Kau layak. Terima pujian. Terima pujian, Sebab Kau layak, kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Dia. Sorak haleluya. Engkau raja di atas segala raja, Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Allah semua atas kami. Ya daraba syaka daraba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya daraba syada raba ya raba Oh, dialah basianda ya raba daraba syiraba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya daraba syaka raba ya raba ya raba ya raba Daraba ya raba 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 haleluya. daraba syada raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba daraba syaka raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba syiki raba ya raba ya raba Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara Yahweh. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, Ibu Saudara. Rafa Elohim Shaddai Jireh, Allah yang menyediakan. Adonai semanifestara.
sekali lagi Bapak Saudara. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Boleh jemaat saja bilang Yahweh, biar singer saja. Mari jemaat Tuhan berdoa. Biar singer menaikkan pujian. Jemaat Tuhan berdoa. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Sekali lagi biar singer. Mari jemaat terus berdoa. Sembah Tuhan. Yahweh Rafa Elohim Shaddai kami diberkati Tuhan. Sungguh hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah Rafa, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah Elohim yang terus memberikan kami pertolongan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beria-ria buat kebaikan Tuhan. Kami mau melompat-lompat buat kasih yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar terus kami nikmati hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap melompat buat Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh kasih tos kiri kananmu Saudara, katakan kepada Tuhan, aku selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti memberikan kegirangan kepada umat-umatnya, katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari angkat pujian ini dari awal. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sorakkan tangan. Luar biasa. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bilang kiri kanannya, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Senantiasa kita bersorak buat Tuhan. Amen. Masih kuat memuji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami mau duduk tenang dalam hadirat-Mu, mendengarkan Engkau berfirman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami datang juga tidak dengan tangan yang hampa. Kami hendak memberikan persembahan kami ya Tuhan. Mari berkati tangan-tangan jemaat-Mu. Hari-hari ini bukan semakin baik. Tetapi kami ketika memberi dengan penuh sukacita, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Mari yang bertugas. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih
hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. 2007 silam Bapak Saudara. Lagu ini sangat memberkati saya. Lagu ini lagu yang ditenarkan oleh Maria Sandi 2007. Waktu itu saya kecelakaan di perusahaan yang mengambil 5 jari-jari saya, jari jeruji ini Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu lihat. Waktu itu saya sudah pelayanan. Kemudian saya komplain sama Tuhan. Tuhan, kan saya udah melayani. Kok Tuhan gak tolong sih? Tuhan kemana? Nah kemudian dalam perenungan Bapak Saudara, Tuhan belum jawab saat itu. Setelah melampaui 3 kali operasi, karena yang seharusnya ini harus diputus di pergelangan Bapak Saudara. Harusnya sudah diputus di sini. Tapi karena rapat keluarga tidak. Keluarga ngomong sama dokter, gak apa-apa dok. 3 kali operasi atau berapa kali operasi, yang penting jangan diputus dari pergelangan. Nah setelah melampaui beberapa kali operasi, saya masih sepertinya ingin meninggalkan Tuhan begitu Bapak Saudara. Karena saya sudah worship leader. Saya worship leader termasuk dijorokin Bapak Saudara oleh hambanya di tempat ini, atau Bapak Gembala di tempat ini, Pak Abram. Saya berterima kasih banyak buat Pak Abram, karena Pak Abram saya boleh melayani. Nah saat itu Bapak Saudara di 2007 itu ketika sesudah selesai operasi, kemudian Tuhan ingatkan lagu ini. Ini lagu ini baru tenar waktu itu. Nah di liriknya Bapak Saudara, betapa ku mencintai segala yang terjadi. Tuhan ingin supaya saya itu mencintai yang terjadi. Dan Tuhan mau ingatkan bahwa saya tidak pernah sendiri, kata liriknya. Boleh liriknya ditampilin? Liriknya bilang Bapak Saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Nah secara kebetulan Bapak Saudara, saya penasaran tadi malam. Karena lagu ini akan dibawa hari ini. Saya penasaran siapa sih penciptanya ya. Karena yang nyanyiin Maria Sandi, penciptanya pasti ada. Nah saya cari di Google pencipta lagu Maria Sandi. Ternyata ini anak SMP. Di tahun 98. Lagu ini ditulis oleh yang bernama Jason. Nanti Bapak Saudara boleh dilihat di Google. Ditulis oleh Jason. Nah ceritanya Bapak Saudara, Jason ini punya teman seorang wanita. Yang masih SMP. Dan mohon maaf Bapak Saudara, teman wanitanya ini dihamili oleh bapak kandungnya sendiri. Dihamili oleh bapak kandungnya sendiri. Kemudian dia cerita sama si Jason. Nah si Jason ini sama si wanita tadi datang menghampiri ibunya. Dia mengadukan ke ibunya, ternyata ibunya tidak percaya. Dia tambah sakit hati lagi perempuan tadi. Dia kecewa sama ayahnya, dia kecewa sama ibunya. Nah kemudian Bapak Saudara, cerita singkatnya, dia menjadi gila perempuan tadi karena dipasung selama 14 tahun. Nah selama dipasung si Jason tadi datang berdoa, kemudian si Jason ini pindah keluar kota. Nah 14 tahun kemudian si Jason ini ditelepon oleh si wanita tadi. Dia bercerita bahwa dia sudah dipulihkan Tuhan. Nah ketika itu Bapak Saudara, satu kali pasungannya 14 tahun berlalu, pasungannya ini dilepas. Nah si perempuan ini, si cewek ini bilang sama di dalam hatinya, yang pertama saya mau lakukan ketika saya dilepas, saya mau membunuh orang tua saya atau saya bunuh diri. Ketika dia ambil pisau, dia mau sayat tangan pergelangan kirinya. Kemudian tidak bisa Bapak Saudara, seakan-akan ada yang pegang tangan dia.
Nah kemudian ada suara yang bilang begini, ampuni bapakmu. Ketika saya baca itu, wow, luar biasa ternyata. Ampuni bapakmu, dia gak bisa. Nah kemudian kata dia, sama seperti kesaksian saya kemarin. Ada yang memeluk dia dari belakang. Boleh Bapak Ibu nanti baca. Ada yang memeluk dia dari belakang. Satu cahaya yang putih. Dan ada damai sejahtera. Nah waktu itu dia dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Si wanita tadi dilepaskan. Jadilah lagu ini. Lagu ini ditulis oleh Jason. Dan ini adalah pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi lagu ini tidak akan saya lupakan. Sampai mungkin nanti saya masa tua bahkan sampai meninggal. Karena lagu ini juga pengalaman hidup saya. Tuhan kasih lagu ini ketika saya kecelakaan. Memang firman Tuhan bilang begini. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tetapi ada masanya Ibu Saudara. Ayub saja yang dekat sama Tuhan. Diuji Ibu Saudara. Katakan amin. Hari sama-sama kita bangkit berdiri Ibu Saudara. Apapun yang sepahit apapun yang Ibu Saudara alami saat ini. Biar ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Panggil dia, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku. Ubah hidup menjadi yang baru. Bagai emas yang murni. Engkau membentuk aku. Kau membentuk bejana hatiku. Oh, panggil dia lebih akrab. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik buat setiap daripada kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Walau ada banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini. Tapi kami percaya satu hal ya Tuhan. Engkau tidak pernah salah dalam menetapkan setiap keputusan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang mengenal kami seutuhnya Tuhan. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu yang kuatlah kami merasa tenang. Dan kami percaya masa depan kami gilang gemilang. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat ajaib di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Siapkah hati setiap daripada kami dan mendengarkan firman-Mu. Satu hal kami percaya. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Tapi ada kekuatan yang mengubah setiap daripada kami.
memampukan kami berjalan satu langkah lebih maju bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah firman-Mu sajalah yang boleh keluar dan didengar oleh setiap jemaat-Mu di tempat ini, onsite maupun online. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk boleh kasih salam kiri kanan dan katakan, puji Tuhan kamu masih hidup. Thank you ya, shalom Markus ya. Silakan duduk saudara. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa ya. Kadang saya merenung begini ya saudara ya, kenapa kita orang Kristen suka berkata kabar kita luar biasa. Padahal mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Mungkin ada di antara kita yang sedang bingung besok kita harus lakukan apa. Mungkin ada di antara kita yang sedang bingung keputusan apa yang harus saya ambil ya. Karena ada banyak pertimbangan, banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi toh pada akhirnya ketika kita ditanya bagaimana kabar kita selalu berkata kita luar biasa. Saya renungkan begini, kenapa kita jawab luar biasa? Bukan karena keadaan kita sedang baik-baik saja Bapak Ibu. Tapi kita percaya begini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, kita percaya kita juga dijadikan pribadi yang luar biasa. Walaupun kita bingung, kita percaya bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya mau bagikan sebuah firman yang sederhana. Ya, saya pikir mungkin Bapak Ibu sudah, perkenalan diri dulu lah ya saudara ya. Ini pertama kali saya ada di tempat ini, puji Tuhan. Nama saya adalah Ricky, ya saudara, nama lengkap saya Ricky Jaya gitu ya. Makanya saya selalu Jaya saudara. Saya melayani di GBI Tanjung Duren, Rayon 1B. Saudara Rayon 18, saya Rayon 1B ya. Kita bersaudara. Amin saudara. Nah, hari ini saya mau bagikan tema tentang berdamai, ya. Katakan damai. Saudara nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan di tempat ini, Tuhan ingatkan tentang firman dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Setujukah saudara kalau dibilang begini ya, salah satu manifestasi orang Kristen yang harusnya bisa dilihat oleh orang lain, apalagi mereka yang non-Kristen, adalah begini nih. Orang Kristen adalah orang yang suka cari damai. Betul ya? Jadi jangan sampai ada orang bilang begini kan, itu tuh orang yang suka bikin gara-gara. Siapa dia? Orang Kristen. Wow, iya. Harusnya orang berkata kalau ada dia semuanya damai. Amin ya. Makanya kan Tuhan kita punya satu gelar begini. Dia punya banyak gelar. Tadi kita nyanyikan gelar-gelar daripada Tuhan. Tapi ada satu gelar raja yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Yaitu adalah Raja Damai. Makanya kalau saudara dan saya anak-anak raja. Kalau raja kita punya gelar damai. Kita harus juga jadi pembawa damai. Ya, bukan pembawa masalah. Amin saudara ya. Nah Matius 5, 23, 24 saja kita baca ya. Boleh gak kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya? Yuk kita baca 2 ayat ini saja bersama-sama 1, 2, dan 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, saudara, suatu kali Tuhan Yesus berkata ya kepada orang banyak. Salah satu nasihat daripada Tuhan Yesus berkata begini nih. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, waktu itu kan orang Yahudi mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ada korban bakaran, korban penghapusan dosa, korban syukur dan banyak korban lain. Tetapi Yesus ingatkan kalau engkau mempersembahkan persembahanmu, enggak salah dengan persembahanmu, bagus persembahanmu, tetapi engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ini saran Tuhan Yesus nih. Tinggalkanlah dulu persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali
untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Jadi saudara bisa lihat persembahan di hadapan Tuhan penting. Katakan penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu perdamaian saudara, dengan orang lain. Ya. Makanya Yesus bilang begini, penting aku terima persembahan daripada umatku, tetapi kalau ada sesuatu yang kau ingat ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, nggak apa-apa, tinggalkan dulu persembahanmu, pergi berdamai, baru balik lagi persembahkan. Gitu, ya. Jadi kan kalau kita gunakan dalam konteks zaman sekarang, Yesus sedang ingatkan begini kan, bagus saudara dan saya datang berdoa ibadah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara datang, saudara ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu, orang lain terhadap engkau, dan kau tahu itu, pergi dulu. Datangin orang itu, berdamai, baru datang kembali, berdoa ibadah sama Tuhan. Gitu tuh, ya. Karena di hadapan Tuhan, kasih dan perdamaian itu lebih penting dibandingkan persembahan kita kepada Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Ya. Saya ibaratkan begini nih saudara ya. Saudara misalnya kita dapat tugas suatu kali melayani seorang raja. Ya, konteksnya paling gampang presiden lah. Ya, saudara pasti bangga ya. Saya bangga mendapat kesempatan melayani presiden. Ya, orang paling tinggi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian suatu kali ketika saya sedang melayani, saya ingin berikan makanan yang terbaik buat presiden ini tentunya ya. Jadi saya ambil piring, saya pastikan piringnya piring termahal, terbagus yang saya punya. Betul ya? Karena kita mau berikan yang terbaik kan. Kita ambil piring yang bagus, kita udah pastikan piring itu bersih. Lalu kemudian kita mau ambilkan nasi, taruh di atas piring. Tapi kemudian kita baru lihat, ternyata centong nasinya nggak ada. Lalu kita mulai cari centong nasinya di mana ya. Ketika kita sedang cari, tiba-tiba saudara ada seekor kucing datang naik ke atas piring tersebut. Dan mohon maaf, tiba-tiba dia buang kotoran di atas piring. Lalu kita datang, kita sadar, kita usir kucingnya. Kucingnya pergi lari, tapi kotorannya ada di sana tuh. Saudara, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara yang dapat kesempatan melayani presiden atau raja yang terbaik, kasih makan kepada presiden atau raja dengan makan yang terbaik, saya mau tanya, saudara apakan piring itu? Bersihkan dulu atau biarkan saja? Pasti bersihkan dulu, kalau perlu ganti yang baru gitu ya. Kalau nggak punya piring yang baru, paling tidak pastikan bersihkan dulu. Saya pastikan saudara nggak akan lakukan seperti yang akan saya ceritakan ini. Saudara pikir ya udahlah biarkan saja. Ada kotoran nggak apa-apalah. Yang penting tuh makanannya enak-enak. Jadi saudara mulai ambil nasi, saudara taruh nasi tetap di atas piring itu. Saudara ambil ayam bakar yang paling enak, saudara taruh di atas piring. Saudara ambil segala daging, lauk, pauk, saudara kasih telur, kasih semua yang enak, saudara taruh di atas piring. Lalu saudara datang kepada presiden atau raja dan saudara persembahkan dan bilang, inilah persembahan terbaik yang bisa aku berikan kepada presiden atau raja. Saya mau tanya sama saudara, apakah perbuatan itu perbuatan yang baik? Tidak saudara, betul ya? Makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau datang mempersembahkan, tapi hatimu masih ada sesuatu, lebih baik bereskan dulu. Setelah itu baru datang mempersembahkan kepada Tuhan. Gitu, ya. Bukankah Tuhan bilang begini, kalau engkau mengasihi Tuhan, kasihlah dengan segenap hatimu. Segenap hati artinya hati yang tulus, bersih di hadapan Tuhan. Ya. Makanya penting saudara dan saya pastikan kita ini hidupnya selalu berdamai dengan semua orang. Amin ya. Jangan sampai ada ganjalan, jangan sampai sesuatu, ada hal yang kotor yang membuat kita akhirnya tidak datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Ya. Saudara, suatu kali saya pergi melayani di sebuah kota. Ya, kotanya kota kecil ya di daerah Jawa Tengah. Lalu saya masih ingat saudara, khotbah saya hari itu adalah tentang ini nih, kasih dan pengampunan. Lalu setelah saya selesai pelayanan, saya akan meninggalkan gereja, ada seorang ibu saudara. Ibu itu juga hadir di dalam ibadah tersebut. Ibu itu datang kepada saya dan dia bilang begini, Pak, boleh gak saya mau cerita kepada Bapak? Saya bilang silakan Bu, saya masih ada waktu, pesawat saya masih cukup lama, jadi gak apa-apa. Lalu ibu itu cerita. Ibu itu cerita dengan marah, dengan sedih.
Dia cerita begini, dia tunjuk satu orang. Jadi mereka satu jemaat, ada satu bapak-bapak, dia bilang begini, Bapak lihat Pak orang itu Pak. Ya kenapa Bu? Orang itu guru SD anak saya. Oh memang kenapa? Orang itu pernah melecehkan anak saya. Anak ibu perempuan? Enggak, laki-laki. Ya, anaknya laki-laki dilecehkan oleh seorang guru yang laki-laki. Lalu dia cerita kejadiannya dan lain sebagainya. Singkat cerita selesai saya doakan orang itu. Ibu itu saya doakan. Ibu udah tua, kurus, agak ringkih gitu ya. Saya doakan, setelah selesai saya pikir ya sudah. Lalu ibu itu setelah saya doakan dia nangis-nangis. Dia bilang begini, Pak mau gak Pak saya kenalin dengan anak saya? Oh boleh dong, boleh. Ya. Bayangan saya saudara, waktu ibu itu cerita anaknya SD, ini guru SD yang pernah melecehkan anaknya. Anaknya masih kecil, bayangan saya begitu saudara ya. Waktu dipanggil, saya kaget, anaknya udah gede saudara. Bahkan saya pikir waktu itu ya, mungkin anak ini lebih tua daripada saya. Lalu dikenalkan, Pak kenalkan, ini anak saya, namanya nih, saya kenalan ya. Lalu saya tanya sama ibunya, Bu, ini anak yang tadi ibu ceritakan? Iya. Waktu kejadian anaknya umur berapa Bu? 7 tahun. Sekarang umur berapa Bu? 40 tahun. Wow, berarti kejadian sudah 33 tahun, tapi ibu ini bercerita seolah kejadian baru kemarin saudara. Jujur saudara, dari awal saya simpati sama ibu ini, saya mulai empat sama ibu ini saudara. Ya. Kenapa? Karena saya pikir kejadian 33 tahun masih diceritakan, masih begitu marah, masih begitu seolah kejadian baru kemarin. Dan saya nggak lupa saya bilang begini sama ibu ini, Bu, udahlah Bu, udah 33 tahun berlalu, lupain aja Bu, ampuni orang itu Bu. Betul gak saudara? Dan saya nggak pernah lupa, ibu itu berubah mukanya, dia pukul dadanya sendiri saudara. Dan dia bilang begini, Pak, mendingan gua masuk neraka Pak, daripada gua ampunin orang itu Pak. Wow, saya kaget saudara, ibu itu berkata begitu. Dan saya bilang begini, Bu, ibu nggak tahu aja apa yang ibu sedang ucapkan. Kalau benar Tuhan kabulkan permohonan ibu nggak mau ampunin orang itu, dan ibu masuk neraka, saya jamin Bu, 1 detik ibu di neraka ibu udah menyesal Bu. Betul gak saudara? Baru 1 detik masuk neraka, saya percaya ibu ini menyesal. Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Berikan saya waktu Tuhan, 5 menit aja Tuhan, kembalikan saya ke muka bumi, maka saya akan datangin orang itu, saya akan lepaskan pengampunan buat orang itu. Karena saya percaya neraka 1 detik aja udah membuat kita banyak menyesal tentang apa yang kita lakukan sama di muka bumi. Setuju gak saudara? Makanya saudara pernah baca gak ya kisah tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana? Pasti pernah ya saudara ya. Di akhir cerita 5 gadis bodoh itu kan kehabisan minyak. Lalu kemudian dia minta sama yang gadis bijak, gak dikasih. Karena gadis bijak itu juga bawanya udah pas-pasan. Mereka harus beli dulu minyak. Setelah mereka beli minyak, mereka kembali terlambat. Mempelainya sudah datang dan menutup pintu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke depan pintu gerbang mempelai itu. Mereka berteriak-teriak kan. Saya percaya enggak berkata-kata dengan lembut. Mereka berteriak-teriak, bukakan kami pintu, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan Tuhan itu berkata, aku tidak kenal engkau. Betul ya? Saudara pernah baca Wahyu 3 ayat yang ke-20? Yuk kita baca ya, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 berkata begini nih. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan apa saudara? Mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan ya, Wahyu 3 ayat 20 dengan yang tadi kita baca itu Matius 25 ayat 11 tuh. Waktu mempelai sudah menutup pintu, gadis bodoh berteriak-teriak, bukakan kami pintu, itu kan kontras tuh. Yang Wahyu 3 ayat 20, Yesus yang mengetuk pintu, manusia yang gak mau bukakan. Tapi Matius 25 ayat yang 11, yang tadi, mempelai yang berteriak-teriak, mengetuk-ngetuk pintu tuh, bukakan kami pintu, bukakan kami pintu. Tapi mempelai itu yang berkata, aku tidak kenal engkau. Artinya begini saudara ya, selama saudara dan saya masih hidup di muka bumi,
Yesus mengetuk pintu kita. Dia berikan kita kesempatan. Dia ketuk, tok, tok, tok. Maafin tuh pasangan kamu. Tok, tok, tok. Damai dengan orang tua kamu. Tok, tok, tok. Ada dosa loh yang kamu simpan. Tok, tok, tok. Jangan marah kayak begitu dong. Tok, tok, tok. Ayo bertobat. Berubah. Jadi lebih baik. Yesus ketuk pintu. Dan Yesus berharap begini, kita bukakan pintu. Dan dia masuk dan membereskan masalah kita. Kita lakukan seperti apa Yesus mau. Kita bukakan pintu selebar-lebarnya. Supaya Yesus masuk dan kita diperbarui oleh Tuhan. Jangan sampai, Yesus kasih peringatan kan, jangan sampai melalui perumpamaan itu, ketika saat itu sudah selesai, sudah terlambat, saudara dan saya yang gak pernah bukakan pintu buat Tuhan untuk bertobat dan jadi lebih baik, lalu kita yang ada di luar pintu. Dan kita akan berteriak, Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan. Tuhan bukakan pintu Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau. Karena selama engkau hidup, aku sudah berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu hatimu. Tetapi engkau tidak pernah bukakan pintu hatimu itu. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan berikan kita peringatan, berikan kita nasihat, melalui firman, melalui khotbah, melalui apapun juga, itu kesempatan untuk saudara dan saya berubah jadi lebih baik. Ya. Makanya kita penting untuk saudara dan saya hidup dalam damai dengan semua orang. Makanya patokannya begini ya saudara ya. Kalau saudara dan saya mengaku kita itu punya Tuhan dalam hidup kita, ini salah satu tandanya nih. Orang dekat kita merasa damai. Gitu tuh. Pasangan kita dekat kita merasa damai. Gereja, jemaat, teman-teman pelayanan dekat kita merasa damai. Itu, iya. Kalau ada saudara, ada rasa damai. Nah itu tuh patokannya, ya. Tapi kalau sebaliknya, orang dekat saudara merasa sesuatu, saudara merasa sebagai troublemaker, dirasa oleh orang lain, berarti kita belum membawa damainya Tuhan. Ya. Nah kita akan belajar, kalau begitu bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup berdamai. Ya. Yuk kita buka yang pertama Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama saudara ya. Yang setuju boleh katakan yes. Roma 12 ayat yang ke-18. 1, 2, dan 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Jadi Paulus mengingatkan nih kepada jemaat di Roma. Ya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepada saudara dan saya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Makanya kita belajar begini yang pertama ya. Damai itu tergantung diri kita. Bukan tergantung orang lain. Ya. Kadang-kadang kenapa kita gak mau berdamai, kita tunggu orang lain yang mulai berdamai lebih dulu. Percayalah, kalau saudara tunggu, pihak yang satu lagi juga tunggu, ujungnya tunggu-tungguan. Gak ada yang mulai. Makanya saya suka bilang begini, mungkin Markus dulu pernah dengar ya, saya suka bertanya begini ya, siapa Bapak Ibu udah menikah? Sudah menikah ya, saya udah menikah ya. Anak saya 2, yang besar usia 14 tahun, yang kecil 10 tahun. Ya. Saya suka tanya begini kepada pasangan yang sudah menikah, berapapun usia pernikahannya. Bapak Ibu pernah tanya gak, siapa yang lebih rohani? Antara bapak atau ibu? Siapa yang lebih rohani? Ya. Saudara jangan lihat begini, yang lebih rohani itu pasti yang lebih banyak pelayanannya. Belum tentu. Ya. Belum tentu seorang yang khotbah lebih rohani dibandingkan seorang yang asyir di depan. Belum tentu. Belum tentu seorang yang udah khotbah ribuan kali lebih rohani daripada seorang jemaat. Belum tentu. Ya. Jadi jangan ukur kerohanian kita dengan banyaknya pelayanan. Belum tentu. Jangan juga ukur siapa yang doanya lebih bagus. Kalau dia doa, ruangan bergetar.
Belum tentu saudara. Tapi lihat begini nih, kalau saudara mau tahu siapa antara suami atau istri yang lebih rohani, cek siapa yang ketika ada masalah dalam rumah tangga pasti punya masalah. Betul ya? Saya nggak pernah ketemu ada rumah tangga yang nggak pernah berantem. Nggak pernah. Kalau ada rumah tangga yang nggak pernah berantem, saya pastikan salah satu udah meninggal. Ya, jadi udah jadi janda atau jadi duda gitu ya. Kalau dua masih hidup, saya pastikan pasti pernah berantem. Jadi cek begini nih, ketika ada masalah, siapa yang lebih dulu inisiatif berdamai. Itu yang lebih rohani itu. Kalau ada suami dengan istri berantem itu kadang-kadang bukan masalah yang besar saudara ya. Saya lagi tanganin satu kasus di jemaat kami saudara. Belum 1 tahun menikah, udah mau bercerai. Saudara tahu gara-gara apa? Gara-gara main Mobile Legend. Main Mobile Legend, yang laki-laki kalah, diketahui sama istrinya, laki-laki langsung pergi. Nggak balik-balik saudara. Kirim WhatsApp bilang mau cerai. Wow. Iya, hati-hati main Mobile Legend saudara. Ya, tapi saya percaya begini kok. Itu kan hanya sedikit daripada rentetan perdebatan, pertengkaran yang udah terjadi sebelumnya. Ya itu kan hanya manifest ujungnya aja tuh. Ya. Tetapi saudara lihat begini kan, kalau ada suami istri berantem, siapa yang lebih dulu punya inisiatif berdamai? Saya pastikan dia lebih rohani. Gitu. Kalau cowoknya, suaminya lebih dulu datang sama istrinya, "Mah, kemarin saya ngomongnya kasar ya, mama marah ya. Udahlah mah, maafin papa, kemarin papa juga lagi emosi, jadi papa ngomong kayak begitu, nyakitin mama, maafin papa ya mah, yuk kita makan bakmi sama-sama lagi." Nah itu suami lebih rohani tuh, suami lebih rohani tuh. Betul saudara? Kalau istri yang lebih dulu datang sama suami bilang, "Pak, kemarin mama keterlaluan ya, ngomong nggak ada remnya, sampai papa sakit hati kayak begitu, udahlah Pak, maafin mama ya, yuk kita makan nasi campur sama-sama lagi." Itu istrinya lebih rohani itu. Karena untuk berkata maafkan saya, saudara nggak cukup baca Alkitab saja saudara. Saudara butuh taat dengan perintah Tuhan. Saudara sungguh-sungguh butuh kedewasaan rohani untuk bisa berkata maafin saya deh. Walaupun kadang-kadang kita pikir lu kan lebih salah daripada gua. Lu kayaknya lebih salah lebih banyak daripada saya. Tetapi kita bisa dengan rendah hati berkata udah maafin saya deh. Yuk kita damai ya. Udahlah kita baikkan lagi ya. Itu butuh kedewasaan rohani yang luar biasa. Makanya lihat saudara renungkan saudara dengan pasangan saudara. Siapa yang ketika ada masalah pertama kali dia berinisiatif berdamai lebih dulu. Dia lebih rohani. Amin saudara. Makanya saudara, obat anti cerai itu apa saudara? Saudara bisa temukan obat mabuk gitu ya. Obat batuk, obat flu, macam-macam obat. Tapi obat anti cerai menurut saya begini nih. Jadilah couple of mercy. Jadilah pasangan yang saling memberikan maaf. Gitu tuh. Ya. Karena ada banyak kejadian, banyak masalah, banyak kesalahan yang bisa selesai dengan kita berkata begini nih, maafin saya. Gitu, ya. Kenapa ada pasang-pasang sampai 1 minggu, 1 bulan enggak ngomong saudara, ujungnya cerai karena enggak ada salah satu pihak yang mau berkata maafin saya. Dia tunggu orang lain yang berkata maafin gua duluan, gitu, ya. Makanya bukan tanpa alasan Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3 ini ada kejadian yang menarik yang Yesus dan murid-muridnya alami selama mereka ada di muka bumi saudara. Yohanes 9 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Judulnya menarik ya saudara. Kalau saudara buka judul daripada ayat tersebut. Orang yang buta sejak lahir. Jadi orang ini udah buta sejak lahir. Bukan karena kecelakaan ketika suatu waktu dia lagi main kembang api petasan matanya kecelakaan. Enggak. Orang ini sudah buta dari lahir. Lalu kemudian tercatat dalam ayat 1 sampai 3, saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Waktu Yesus sedang lewat, jadi ini bukan perumpamaan saudara ya. Ini kejadian nyata yang Yesus dan murid-muridnya alami. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ya. Saudara perhatikan begini nih. Kecenderungan manusia
ketika melihat sebuah masalah, pasti cenderung akan bertanya begini, siapa yang salah? Betul saudara? Kalau saudara, makanya begini kan, ada konflik Israel dengan Hamas, Palestina. Kita cenderung bertanya begini, siapa yang salah? Gitu kan? Kalau kita lagi berantem, kita dengan pasangan kita, pasti kita bertanya, siapa yang salah? Gitu. Dan cenderung jawaban kita adalah begini, orang itu yang salah. Kita nggak pernah tunjuk diri kita dan berkata, sebenarnya saya yang salah sih. Nggak pernah. Makanya Amsal bilang begini kan, setiap orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Gitu ya. Maksudnya begini ya, setiap orang itu cenderung akan melihat jalan kita lurus. Jalan orang lain yang bengkok-bengkok tuh. Ya. Makanya orang suka bilang begini, kalau di gereja nih, ya di sini mah enggak lah, tempat lain gitu ya. Kita suka ngomongin, itu ibu ya, datang ke gereja telat terus gitu ya. Itu ya bapak ya, aduh kalau di rumah suka ngomong kasar sama istrinya gitu ya. Cenderung kita akan nunjukkan orang itu salah, orang itu salah, orang itu salah, orang itu salah. Kita jarang bilang gini, lu tahu gak ya kemarin gue salah loh. Gue maki-maki istri gue, jarang tuh, jarang ya. Jarang kita bilang saya yang salah. Makanya kalau debat, lagi debat, terus ada orang datang tanya, udah kenapa sih kalian berantem? Pasti kita bilang gini, dia yang salah. Dia yang begini. Jarang ada orang datang bilang gini, iya soalnya gue yang salah sih gitu ya. Cuman emosi aja jadi tetap dilanjutin gitu ya. Enggak. Pasti kita bilang dia yang salah. Makanya murid Yesus juga bertanya, guru, rabi, kalau ada orang yang buta dari lahir siapa yang salah? Orang tuanya kah? Orang inikah karena dosa atau karena apa? Gitu ya. Nah ayat yang ketiga, Yesus enggak menjawab siapa yang salah. Karena bagi Yesus siapa yang salah itu enggak penting. Jadi kalau saudara lagi berantem, lalu saudara datang tanya sama Tuhan, sebenarnya siapa yang salah Tuhan? Bagi Tuhan mau jawab begini loh, enggak penting siapa yang salah. Karena kalau bertengkar pasti dua-duanya salah. Gitu. Kalau ada masalah dua-duanya pasti salah kok. Saudara boleh cek saudara bertengkar dengan siapapun juga, dua-duanya pasti salah. Dia salah, saudara salah. Setuju saudara? Makanya Yesus bilang begini ayat ketiga, udah. Enggak usah cari tahu siapa yang salah. Tapi jawab Yesus, bukan dia. Bukan juga orang tuanya. Jadi bukan kamu, bukan orang itu, bukan orang tuanya salah. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya. Makanya begini ya, dalam setiap kali masalah, bisa gak kita cari tahu Tuhan maunya apa? Gitu. Ya. Jangan cari tahu siapa yang salah, tapi cari tahu Tuhan maunya apa. Mungkin melalui kejadian ini Tuhan mau mengajarkan saya loh, supaya nanti lain kali saya bicara hati-hati. Mungkin melalui kejadian ini Tuhan mau ajarkan saya lebih bisa kendalikan emosi. Tuhan mau ajarkan saya nih, melalui kejadian ini supaya saya lebih sayang sama dengan pasangan saya. Jangan cari siapa yang salah. Jangan cari apa sih gitu ya. Kenapa lu lakukan ini, kenapa kejadiannya seperti ini. Tapi cari tahu sebenarnya Tuhan mau bicara apa melalui kejadian ini. Ya. Makanya saudara dan saya punya prinsip begini ya. Kalau ada masalah jangan tunggu orang lain. Tapi kita yang lebih dulu mulai berdamai dengan orang itu. Amin saudara. Makanya saudara Yesus selalu ingatkan kepada kita ya, persembahan itu penting tetapi damai itu di atas daripada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan ya. Makanya saudara, kalau saudara dan saya sedang ada masalah, targetkan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Artinya begini ya, itu kan bukan bicara berarti kalau berantem gak boleh malam-malam dong. Bukan. Tapi jangan sampai hari berganti sebelum saudara dengan orang itu berdamai. Maksudnya begitu ya. Jadi pastikan jangan sampai hari berganti sebelum kita bereskan masalah kita. Saya punya kebiasaan begini Pak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu juga ya. Yang menikah pastikan Bapak Ibu masih punya mesbah keluarga. Katakan mesbah keluarga. Masih punya gak Bapak Ibu? Mesbah keluarga itu begini ya. Saudara boleh pagi, kalau saya biasanya malam. Malam hari saya ajak kumpul istri saya. Saya ajak kumpul anak-anak saya ada 2. Lalu kita sama-sama berdoa. Kita memuji menyembah Tuhan, lalu berdoa. Dan kita saling mendoakan. Dan di sanalah titik terakhir
Kalau saya masih punya masalah, kalau pasangan saya masih punya masalah, kalau anak-anak kami masih punya masalah, itulah titik terakhir kami saling mengampuni, gitu. Ya, di sana saya bilang, "Mah, tadi tuh papa tersinggung loh, mama lakukan seperti ini," gitu ya. Istri saya juga bisa cerita, anak-anak saya juga bisa cerita, gitu ya. "Pah, tadi saya marah loh waktu papa begini," gitu ya, atau mama begini. Tapi itulah titik terakhir di mana kami pastikan hari tidak berganti sebelum kami saling berdamai. Ya, yang mengerti boleh katakan amin. Ya, jangan tunggu orang lain, tapi mulailah dari diri kita. Orang yang lebih rohani adalah orang yang membawa damai. Bukankah Matius pasal yang kelima, salah satu daripada sabda Yesus, sabda bahagia di bukit dalam ayat yang ke-9 berkata begini nih. Saudara perhatikan ya, Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah, katakan berbahagia. Ya, jadi Yesus bilang begini kan, kalau saudara dan saya mau berbahagia, lakukan ini nih, gitu ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah saudara dan saya yang membawa damai, karena dengan demikianlah orang akan menyebut kita anak-anak Allah. Gitu ya. Jadi kalau saudara mau berbahagia, bawa damai. Kalau saudara mau hidupnya enggak bahagia, jangan bawa damai. Kan maksudnya begitu. Jadi kalau saudara dan saya mau hidupnya penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, jadilah pembawa damai. Ya. Katakan pembawa damai. Tanya sebelahnya, kamu bawa damai gak? Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai? Tadi yang pertama, jangan lihat siapa yang salah, tapi mulailah dari diri kita berinisiatif membawa damai. Yang kedua, tanggalkan ego. Katakan ego. Saudara, seringkali yang membuat kita nggak bisa berdamai dengan orang lain karena ego. Karena saudara dan saya egonya lebih besar daripada keinginan kita untuk menaati firman Tuhan. Ya. Karena memang untuk berkata tadi tuh ya, untuk berdamai itu, waduh, kita tuh seperti sedang merendahkan diri kita di hadapan orang tersebut. Setuju gak saudara? Saudara dan saya misalnya kita sedang bertikai, sedang bersengketa dengan seseorang. Ya. Kita menganggap kita yang benar nih. Orang itu kan pasti menganggap dia yang benar gitu ya. Maka untuk kita bisa datang berdamai sama orang itu, aduh kita tuh seperti sedang merendahkan diri kita di hadapan dia. Ya. Karena bisa jadi dia akan berkata begini, tuh benar kan, gue yang benar, lu yang salah. Tuh benar kan, ujung-ujungnya lu kan yang minta maaf sama gue. Tuh benar kan, yang gue bilang itu benar. Saudara, kadang-kadang ego yang membuat kita gak masuk surga. Kadang-kadang ego yang menggiring kaki kita masuk ke neraka loh. Dan di sana kita baru menyesal, aduh kenapa gue ikutin ego gue ya. Gitu. Padahal saudara, ego kita harus tunduk di bawah firman Tuhan. Amin saudara. Ketika Tuhan berkata begini, murid-muridnya kalau kita tanya sama Tuhan Yesus, Guru, ajari kami berdoa. Lalu Yesus ajari doa apa? Bukan doa bagaimana memindahkan gunung, bukan. Bukan doa bagaimana cara mendatangkan mukjizat. Ini loh cara kalau kalian mau berdoa supaya 5 roti 2 ikan jadi banyak. Ini cara doanya, bukan. Tapi Yesus ajarkan doa yang sederhana yang dikenal dengan doa Bapa kami. Dan salah satu dalam doa itu berkata begini kan, ampunilah yang kami dari kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Karena Yesus tahu begini kok, kalau kita bisa lepaskan pengampunan, Bapa kita juga akan mengampuni kita dan kita akan merasakan damai di muka bumi. Gitu ya. Nah bukankah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus letakkan firman Tuhan di atas daripada ego kita. Amin. Kadang-kadang saudara, saya juga gak mudah untuk bisa berdamai dengan orang yang sudah nyakitin saya. Saya pernah ditusuk dari belakang, orang yang saya gak sangka-sangka ternyata dia menusuk dari belakang, gak mudah. Tapi saya bilang begini, saya mau lepaskan pengampunan, mau datang minta maaf, mau berdamai dengan orang itu karena saya mau taat sama firman Tuhan. Amin saudara, saya mau lepaskan pengampunan karena saya juga mau diampuni oleh Bapa di surga. Bukankah
dosa kita lebih banyak di hadapan Tuhan dibandingkan dosa orang itu kepada kita. Betul gak saudara? Berapa sih kesalahan orang itu sama kita dibanding kesalahan kita sama Tuhan? Wow, nggak terhingga saudara kesalahan kita kepada Tuhan. Nah makanya Amsal 18 ayat 12 berkata begini nih. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului apa saudara? Kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi tinggi hati itu awal daripada kehancuran. Tetapi kerendahan hati awal daripada kehormatan. Kalau saudara mau hancur, gampang saudara. Terus gunakan ego kita. Terus tinggi hati. Maka yes, Tuhan sedang ingatkan begini. Ketinggian hatimu, egomu adalah awal daripada kehancuranmu. Jadi jangan heran nanti hidupmu hancur. Jangan bertanya karena apa. Tuhan udah bilang karena tinggi hatimu. Karena egomu. Karena engkau gak pernah mau tunduk di bawah firman Tuhan. Terus pasang tuh egomu. Engkau yang berkata selalu benar. Selalu gak pernah salah. Orang yang salah. Egomu yang gak pernah mau minta maaf. Mau berubah. Maka itulah awal daripada kehancuran hidupmu. Tetapi Tuhan berkata. Kerendahan hatilah. Awal daripada engkau akan dihormati Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan. Engkau akan dihormati oleh orang lain. Kadang-kadang saudara waktu kita berkata maafin saya ya. Kelihatan kita sedang merendahkan diri. Tapi percayalah Tuhan sedang menghormati kita. Dan pada akhirnya Tuhan akan tunjukkan orang-orang pun akan menghormati kita. Karena kita rendah hati. Amin saudara. Saudara, saya punya pertanyaan yang sangat sederhana. Dari manakah air mengalir? Dari mana saudara? Air mengalir, kita belajar waktu dulu sekolah ya. Air mengalir dari mana saudara? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bolehkah saya bilang begini? Air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih rendah lagi. Boleh saudara? Boleh ya? Air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih rendah lagi. Artinya begini saudara. Orang yang rendah hati, semakin dia rendah, berkat Tuhan akan mengalir kepada orang itu. Semakin dia rendah hati, berkat Tuhan akan mengalir kepada orang itu. Dan semakin dia rendah hati, maka Tuhan akan menghormati dan mengangkat orang ini. Saudara dan saya mau jadi orang yang rendah hati? Jadi orang yang rendah hati, maka berkat akan mengalir dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, saya mau tutup dengan hal ini. Saudara masih ingat lagu Sejauh Timur dari Barat saudara? Ingat ya saudara ya? Saudara setuju gak dengan saya? Salah satu alasan kenapa kita harus berdamai dengan orang lain. Karena Tuhan sudah lebih dulu berdamai dengan kita. Setuju saudara? Saya pikir kita bukanlah orang yang berinisiatif lebih dulu cari Tuhan. Tapi Tuhan pribadi yang lebih dulu mencari kita. Kita bukan orang yang karena kesucian kita, karena kesalehan kita, karena kebaikan kita, maka Tuhan mau mati buat kita. Bukan. Tapi karena dosa dan pelanggaran kita lah, Tuhan sudah mati buat kita. Dalam lirik Sejauh Timur dari Barat, ada dicatat, diambil referensi dari 2 ayat. Mazmur 103 ayat yang ke-12 dan Mika 7 ayat yang ke-19. Mazmur 103 ayat yang ke-12 berkata begini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Suatu kali saya bertanya begini ya sama Tuhan ya, saya merenung. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saya bertanya begini loh, saya ini kadang-kadang suka kalau baca firman suka tanya-tanya kepada Tuhan ya. Kenapa enggak dibilang sejauh utara dari selatan? Kenapa dibilang sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita? Kok bukan utara dari selatan? Suatu waktu saya mengerti begini ya. Kalau saudara lihat bumi ini, kalau kita punya kesempatan berjalan ke arah utara atau ke arah selatan,
maka kita akan sampai kepada titik yang disebut paling ujungnya utara atau paling ujungnya selatan. Makanya dunia mengenal istilah kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau saudara berjalan ke arah utara, suatu waktu pasti ada sampai pada ujungnya tuh. Yang saudara bisa berkata inilah ujungnya. Setelah ini nggak ada lagi, karena inilah kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau saudara berjalan ke arah timur, saudara nggak pernah sampai ujungnya. Maka di muka bumi ini nggak ada istilah kutub timur atau kutub barat, nggak ada. Karena saudara berjalan ke arah timur, saudara akan muter terus, saudara nggak akan pernah sampai ujungnya tuh. Dan bukankah itu firman Tuhan berkata, sejauh itulah aku membuang segala pelanggaranmu. Sampai nggak ada ujungnya. Sampai nggak ada orang yang bisa menemukan kesalahanmu di mana gitu. Sampai ketika Tuhan berkata aku ampuni engkau, maka Tuhan nggak akan lagi ingat-ingat pelanggaran kita sampai kapanpun. Kadang-kadang kalau kita ngampunin manusia saudara, jujur ya. Kadang-kadang kita bilang kita ampunin, tapi kita masih ingat. Makanya kalau lagi berantem kita suka bawa-bawa tuh ya. Lu ya 10 tahun yang lalu ya, tuh masih ingat tuh 10 tahun yang lalu ya. Kamu ya udah 15 tahun yang lalu pernah lakuin, sekarang lakuin lagi. Katanya udah ampunin. Kok masih ingat? Tapi Tuhan enggak. Waktu Tuhan buang pelanggaran kita, dia buang sejauh timur dari barat. Artinya enggak ada ujungnya. Yang kedua, dalam lirik tersebut, Mika 7 ayat yang ke-19. Berkata begini nih. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Ya. Saudara pernah bertanya gak kenapa Tuhan umpamakan melempar segala dosa kita ke dalam tubir laut? Kenapa gak dibilang begini? Tuhan melemparkan segala dosa kita ke atas gunung yang paling tinggi. Kenapa harus ke dalam tubir laut? Kok gak ke atas gunung yang paling tinggi? Maka saudara bisa mengerti begini, gunung yang paling tinggi manusia tahu. Bahkan pernah ada orang yang pernah mendaki sampai gunung paling tinggi. Gunung apa yang paling tinggi? Himalaya, ya tingginya 8.800 sekian atau 29.000 kaki. Itu tinggi gunung Himalaya. Pernah gak ada orang yang mendaki? Pernah. Jadi kalau Tuhan lemparkan pelanggaran kita ke atas gunung yang paling tinggi, berarti ada batasnya. Tapi tidak demikian dengan tubir laut yang paling dalam. Karena sampai sekarang orang gak pernah temukan tubir laut mana yang paling dalam. Kalau saudara masih ingat pesawat yang pernah jatuh ke dalam lautan, susah sekali ditemukan. Harus pakai robot yang terjun ke bawah, itu pun belum bisa ketemu. Apakah tempat jatuh pesawat itu tubir laut paling dalam? Enggak. Banyak tubir laut lain yang lebih dalam. Yang manusia gak bisa selamin. Dan Tuhan bilang, ke dalam tubir laut itulah aku buang dosamu. Bukan ke atas gunung yang paling tinggi, tapi ke tubir laut yang paling dalam. Artinya begini saudara, yang saya mau ajak saudara dan saya renungkan. Tuhan sudah ampuni dosa kita. Tuhan sudah berdamai, sekalipun dia gak salah, dia sudah berdamai lebih dulu dengan kita. Kenapa kita tidak mau berdamai dengan orang lain? Apalagi orang itu ada pasangan kita sendiri. Apalagi orang itu adalah orang tua kita sendiri. Apalagi orang itu adalah sahabat dekat kita sendiri. Apalagi orang itu adalah orang yang dulunya kita punya banyak cerita baik dengan orang itu. Dulunya kita punya banyak kenangan baik dengan orang itu. Kenapa untuk orang seperti itu aja kita gak mau berdamai? Padahal Tuhan yang gak punya salah, dia berdamai lebih dulu dengan kita. Seakan-akan Tuhan mau bilang begini kan, manusia, aku mau berdamai dengan engkau. Loh, siapa yang salah? Memang manusia yang salah, tapi Tuhan inisiatif lebih dulu berdamai dengan kita. Jadi pembawa-pembawa damai, karena dengan itulah kita disebut anak-anak Allah. Yuk kita bangkit diri yuk. Kita lagu ini ya. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh timur dari barat. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saya percaya begini. Kalau ada sesuatu yang ditaruh Tuhan di hati kita, jangan tanya ini dari Tuhan atau bukan ya. Pasti dari Tuhan. Karena hanya Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kalau saudara sadar ada sesuatu di hati kita yang perlu kita bereskan, mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan
Dan kita mau rendah hati berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara ya. Tuhan Yesus, Kau pandang umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terus berjuang melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan. Jadikan kami pembawa-pembawa damai Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang memancarkan kedamaian-Mu kepada orang lain. Tuhan, kalau ada sesuatu yang kami tahu, perlu kami bereskan. Beri kami kekuatan-Mu Tuhan. Berikan kami cinta-Mu Tuhan. Berikan kami kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menggunakan kasih dan kekuatan kami sendiri, tapi kami menggunakan kasih dan kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, biarlah sepulang kami di tempat ini, kami mau lakukan firman-Mu, berdamai dengan orang yang selama ini kami tahu belum beres dengan kami. Berdamai dengan pasangan kami, berdamai dengan orang tua kami, bahkan berdamai dengan anak atau cucu kami, berdamai dengan orang lain yang kami tahu saat ini kami sedang marah dengan orang itu. Tuhan, gak mudah, tapi berikan kami kekuatan, karena dengan begitulah kami disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Tuntun setiap daripada kami, umat-Mu. Kami percaya kami akan terus dituntun oleh firman-Mu jadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya untuk atas firman-Nya di minggu siang hari ini. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih buat pelayanannya buat Pak Pendeta Riki Jaya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak, berkati keluarganya di setiap perjalanan Bapak ya. Sebelum masuk ke pengumuman, kami mau mengundang Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini boleh melambaikan tangannya atau bisa berdiri. Ada enggak? Boleh untuk kiri kanan kasih salam. Kami menyambut untuk Bapak Ibu yang pertama kali hadir untuk hari minggu depan biar kembali hadir di tempat ini untuk kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Pengumuman sepekan untuk ibadah raya minggu depan jadwal seperti biasa di jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Dan untuk hari Jumat minggu depan tanggal 17 November di tempat ini ada doa bersama jam 7 malam. Kami mau mengajak para jemaat yang mau hadir boleh datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama berdoa. Dan untuk tanggal 18 November di tempat ini ada ibadah WBI. Kami mau mengajak kaum ibu-ibu wanita, bukan ibu-ibu saja ya wanita, boleh datang hadir di tempat ini untuk beribadah bersama di WBI, ibadah WBI ya. Demikian pengumuman sepekan di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Sekali lagi kita akan memberikan persembahan dengan maju ke depan, membawakan amplop warna putih Bapak Saudara. Atau adakah di antara Bapak Saudara yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan. Kalau sudah semua boleh angkat amplopnya Bapak Saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat semua berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih kami hendak memberi dengan penuh ucapan syukur. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memberi sama-sama katakan. Amin. Nanti dimulai dari sebelah kiri saya, sebelah kanan menyusul maju ke depan.
ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku atas seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku atas seruan doa umat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Bapa. Sempurna penyertaan-Mu pada ibadah kami ini Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji memuliakan Engkau Bapa pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Bapa firman-Mu boleh kami materaikan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan. Kami boleh berdamai dengan sesama kami Bapa. Kami boleh memberikan damai kepada musuh-musuh kami Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Mampukan kami untuk senantiasa memateraikan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Riki Jaya. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini, dimanapun pelayanannya Bapak, Engkau yang memberkati, nama-Mu yang dimuliakan Bapak. Berkati anak istri dan keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Allah Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Abraham C. Sadiman beserta istri dan anak-anaknya Bapak. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Bapak, agar semakin banyak jiwa yang dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Bapak. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo. Engkau berkati beserta keluarga besarnya, beserta wakil-wakilnya Bapak. Biarlah Bapak pelayanan hamba-Mu ini semakin luar biasa lagi, semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Bapak kami berdoa juga untuk Gembala Rayon kami, Bapak Andi Markus beserta istri dan anak-anaknya beserta keluarga besar dan juga para wakilnya Bapak. Engkau berkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Engkau berkati kesehatan mereka Bapak. Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapak. Apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, biarlah Bapak ini kami berikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapak. Engkau yang memberkati setiap pelayanan kami, Engkau yang memberkati setiap keluarga kami Bapak. Terima kasih Allah Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Apapun yang sedang kami jalani Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menolong kami. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami percaya
Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Kami percaya Tuhanlah yang senantiasa memampukan kami. Tuhanlah yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa. Biarlah persembahan ini boleh kami dipergunakan untuk pelayanan-Mu di tempat ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk tempat ini Tuhan. Engkau yang menuntun kami ke tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati tempat ini sehingga tempat ini boleh menjadi dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biarlah Bapa lewat tempat ini semakin banyak jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan ya Allah Bapa. Berkati para warga setempat Bapa, berkati para pemerintahan setempat Bapa. Biarlah mereka boleh bersuka cita menerima kehadiran kami di tempat ini. Dan bahkan mereka boleh dimenangkan ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Yang mana di tahun yang akan datang Bapa, kami akan menghadapi pemilu, akan menjalani pemilu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami ini boleh dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga membawa visi misi gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang menyatakan Bapa. Kami berdoa biarlah semakin banyak jiwa yang ditambahkan ke tempat ini Bapa. 200 jiwa Bapa ditempatkan di tempat ini. Semakin banyak kul yang terbentuk Bapa, 10 kul Bapa. Semakin banyak pendoa, 20 pendoa Bapa, Engkau yang mendatangkan ke tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beranjak pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Perjalanan kami biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuntunan-Mu, penyertaan-Mu yang menjadi penolong dalam perjalanan kami. Sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, dengan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan menerima 2 berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari jemaat GBCHS, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dan kekal selama-lamanya. Bila kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu ada si Yosi. Langsung remaja. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya.